Tawadhu atau rendah hati merupakan salah satu sikap terpuji, sebab itu merupakan akhlak seorang mukmin sejati. Seseorang yang bersikap sebaliknya, takabur, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang takabur diancam tidak akan masuk surga sampai ia bertaubat, dan ia tidak lagi menjadi orang takabur. Yuk kenali beberapa tanda-tanda orang tawadhu. Antara lain adalah lebih senang tidak dikenal daripada menjadi orang terkenal. Kemudian bersedia menerima kebenaran dari siapapun, asalnya baik dari kalangan orang terpandang maupun dari kalangan orang yang rendah kedudukannya. Selanjutnya, mencintai fakir miskin dan tidak segan-segan duduk bersama mereka. Kemudian ciri lainnya adalah bersedia mengurusi dan menunaikan kepentingan orang lain dengan sebaik mungkin, dan berterima kasih kepada orang-orang yang telah menunaikan hak yang dibebankan atas mereka, sementara memaafkan mereka yang melalaikannya. Ada sebuah kisah yang sangat menarik tentang seseorang yang sangat tawadhu. Dikisahkan bahwa setelah Rasulullah dan sahabatnya menyelesaikan pembangunan Masjid Quba, Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah yang dulu bernama Yathrib. Setibanya di pintu gerbang kota Madinah, Rasulullah dan sahabatnya sudah ditunggu-tunggu oleh segenap kaum Ansar yang memang sudah lama menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kaum Ansar sangat mengeluh-ngeluhkan Nabi Muhammad SAW dan mereka berebutan untuk melihat sosok yang sangat dirindukan. Mereka pun berebutan untuk menarik tali kekang unta Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, penduduk kota Madinah juga berebutan menawarkan rumahnya untuk menjadi tempat tinggal sementara Nabi. Semua itu dilakukan sebagai bukti cinta kepada Nabi. Namun di antara kerumunan kaum Ansar, ada seseorang yang tidak ikut berebutan menarik tali kekang unta Nabi Muhammad dan juga tidak menawarkan rumahnya, yaitu beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Tidak seperti yang lain, Abu Ayyub Al-Ansari membantu membawakan barang-barang bawaan Nabi Muhammad dan rombongannya. Dia tidak ikut menawarkan rumahnya untuk ditempati oleh Rasulullah, meskipun ia tentu sangat ingin rumahnya ditempati oleh kekasih Allah tersebut. Hal ini dikarenakan Abu Ayyub Al-Ansari merasa bahwa rumahnya sangat sederhana dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain. Mendapatkan sambutan yang luar biasa membuat Nabi Muhammad SAW sangat berbahagia. Hal seperti ini tidak pernah didapatkan di kota kelahirannya, yaitu kota Madinah. Namun, baginda Nabi kebingungan menentukan di mana ia akan tinggal untuk sementara. Beliau merasa khawatir apabila menentukan satu rumah yang menimbulkan rasa iri terhadap yang lainnya. Maka beliau pun menyerahkan keputusan tersebut kepada untanya. Beliau mengatakan akan tinggal sementara di rumah di mana unta kendaraannya berhenti dan duduk. Maka dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, unta itu pun berjalan menyusuri kota Madinah dan rumah-rumah penduduk Madinah. Terus berjalan melewati rumah-rumah mewah dan bangunan-bangunan kokoh. Tanpa diduga, ternyata unta itu berhenti di sebuah rumah yang sangat sederhana. Dan ternyata rumah itu adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari adalah orang yang sangat tawadhu atau rendah hati. Orang yang merasa dirinya tidak semulia bangsawan kota Madinah atau penduduk yang lain. Beliau merasa kediamannya paling buruk dan sangat tidak pantas untuk disinggahi Nabi. Namun sesuai sabda Rasulullah, barang siapa yang senantiasa merendahkan dirinya bersifat tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajatnya. Begitupun sebaliknya. Barang siapa yang senantiasa bersifat sombong atau merasa paling hebat, Allah lah yang akan menjatuhkannya.